mengobati ikan gurame terkena jamur ala rumah kita Lubuk Linggau. Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat datang di channel rumah kita Lubuk Linggau. Nih, hari ini saya mau ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana cara kita mengobati ikan gurame yang terkena jamur ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Sekarang kita sedang menguras kolam yang ada di depan rumah kita. Kolam ini berisi ikan gurame. Ukuran kolamnya kurang lebih 1 meter dikali 3 meter ya, dengan kedalaman kolam 80 cm. Nih, di dalam sini bisa dilihat sama kalian semua teman-teman, airnya sudah keruh ya teman-teman. Airnya keruh, dan waktu kita kasih makan ikannya enggak nafsu gitu makannya teman-teman. Nah, waktu kita perhatikan, rupanya di bagian badan ikan itu sendiri sudah terkena jamur teman-teman. Nah, kalau kayak gitu kita langsung segera melakukan pengurasan kolam teman-teman. Nanti akan kita ambil ikan-ikan yang sudah terkena jamur, akan kita obatin. Nanti akan kita perlihatin sama kalian semua gimana sih cara kita mengobatin ikan gurame yang terkena serangan jamur ya teman-teman ya. Nanti akan kita karantina di tempat tersendiri. Begitu dia sudah sembuh akan kita kembalikan lagi ke kolam pembesarannya teman-teman ya. Nih, sekarang lagi dikuras aja dulu karena airnya sudah bermasalah, otomatis harus segera kita ganti dengan air yang baru ya. Oke, pantengin terus ya channel kita, jangan di skip teman-teman. Nanti akan kita pertunjukin sama kalian semua gimana caranya kita mengobati ikan gurame yang terkena jamur ya. Kolam ini kita biarin aja nanti sampai dia terkuras habis. Kalau sudah terkuras habis, nanti akan tinggal kita ambilin aja ikan-ikan yang terkena jamur ya teman-teman ya. Nah, ini nih teman-teman, kita akan mempersiapkan kolam tempat untuk mengkarantina ikan yang akan kita ambil dari kolam depan ya teman-teman. Tadi kan saya udah bilang ya sama kalian, nanti ikan-ikan yang terkena jamur dari kolam depan akan kita karantina. Dan ini adalah kolamnya teman-teman. Kita persiapin kolam ini, kurang lebih kolamnya memiliki ukuran 1 x 1 meter dengan kedalaman kurang lebih 50 cm teman-teman. Ini airnya kan keruh ya, mau kita bersihin dulu. Nanti akan kita isi dengan air yang baru dan akan kita kasih yang namanya garam. Garam yang kita gunakan adalah garam yang tidak mengandung yodium ya teman-teman. Nah, cara kita yang praktis cuma menggunakan garam ya teman-teman. Nih, konon katanya menurut yang kita ketahui ya teman-teman, ikan itu memiliki obat yang mudah. Caranya adalah kalau ikan laut yang sakit, obatnya adalah air tawar ya teman-teman. Jadi kalau ada ikan laut yang kalian pelihara di rumah, sakit tuh ikannya, tinggal nanti kalian masukkan ke dalam air tawar ya, yang kita pakai untuk konsumsi hari-hari teman-teman. Nah, kalau misalkan yang sakit itu adalah ikan air tawar, obatnya adalah air laut teman-teman. Ya, karena tempat kita ini jauh dari yang namanya laut teman-teman, kita cari yang praktis aja deh. Apa itu? Kita gunakan garam teman-teman. Garam yang kita gunakan garam biasa, garam kasar biasa, tapi yang enggak mengandung yodium ya teman-teman. Tuh, lagi dibersihin tuh sama Pak Suami kolamnya. Nanti kita akan isi dengan air yang baru. Ya, seperti biasa kita menggunakan air sumur teman-teman. Kalau menggunakan air sumur ya itu aman ya, alhamdulillah aman pH-nya untuk ikan di tempat kita. Kalau di tempat kalian menggunakan yang namanya air pump, berarti kalian harus mendiamkan dulu air pump itu ya teman-teman. Karena apa? Di dalam air pump itu mengandung kaporit ya. Dan kaporit itu sangat-sangat tidak bersahabat untuk ikan ya teman. Semua jenis ikan enggak bersahabat dengan yang namanya kaporit ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan yang namanya air pump di rumah kalian, paling enggak kalian diamkan dulu air pumpnya selama 1 malam, baru bisa kalian gunakan untuk ikan kalian. Oke, kayak gini ya. Nanti akan kita perlihatin sama kalian gimana caranya kita tangkepin ikannya, terus kita masukin ke dalam tempat karantina yang sudah kita sediakan. Tuh, nih bisa dilihat teman-teman, ini tadi kolamnya udah dibersihin, bagian-bagian dinding kolamnya udah dibersihin juga menggunakan spons yang kita beri sabun sunlight ya teman-teman di sini.
biar nanti kolamnya bersih. Dan kalau udah bersih, udah siap, kita gantiin airnya dengan air yang baru kita masukin garam di dalamnya. Setelah itu baru bisa kita masukkan ikan yang terkena jamur tadi ya teman-teman, untuk dikarantina di sini. Tuh, kurang lebih kayak gini nih ya cara membersihkan kolam yang akan kita gunakan untuk tempat karantina ikan kita teman-teman. Kita lakukan sampai menurut kita kolamnya udah bersih ya, baru akan kita kasih air yang akan kita jadikan tempat karantina ikannya. Oke, ini gini teman-teman nih kurang lebih kayak gini nih penampakan garam yang akan kita masukkan ke dalam kolam yang akan kita jadikan tempat karantina ikannya teman-teman. Nih, beratnya kurang lebih ada 400 gram teman-teman. Nanti akan kita masukkan ke dalam kolam kita yang berukuran 1 kali 1 meter sebanyak 1,5 bungkus ya, kurang lebih 600 atau 500 gram kita masukkan garam ke dalam kolam yang akan kita jadikan tempat karantina ikan gurame kita yang terkena jamur. Ini salah satu cara sederhana dan cara yang paling mudah yang kita gunakan, menggunakan garam dapur aja teman-teman, dan enggak menggunakan banyak uang untuk mengkarantina atau menyembuhkan ikan yang sakit itu sendiri teman-teman. Tuh, kita biarkan aja nanti sampai kolam kecil ini terisi kurang lebih 50 cm. Nah, ikannya nanti tinggal akan kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Tuh, kita tambahin lagi separuh dari satu kantong itu, kurang lebih 500 sampai 600 gram ya teman-teman. Bisa kalian lihat teman-teman, ini ada beberapa ekor yang udah dilainin tadi, yang badannya udah mulai terkena jamur. Tuh bisa dilihat di bagian atasnya tuh kena putih-putih ya. Nah, itu udah mulai terkena jamur. Jadi jangan sampai nanti jamurnya udah meluas ke badan-badan ikan dan terkena ikan-ikan yang lain kan. Harus kita sortir yang mana ikan-ikan yang terkena jamur itu harus kita lainkan. Tuh proses sortirnya teman-teman. Yang aman kita taruh di sebelah sana. Nih bagian-bagian ikan yang belum disortir, yang badannya ada sedikit putih, langsung ditaruh ke sini dan akan kita pindahkan ke belakang nanti teman-teman ya. Masih terus kita lihat prosesnya nih. Oke, ini cara kita mengobatin ikan gurame dengan cara yang mudah adalah menggunakan garam teman-teman. Garam yang kita gunakan juga garam dapur biasa yang enggak mengandung yodium. Prosesnya kurang lebih udah kita beritahu sama kalian gimana cara kita mempersiapkan kolam untuk tempat karantina ikan itu sendiri teman-teman. Nih masih terus ditambah-tambahin jumlah-jumlah ikannya yang terkena jamur, diseleksi terus dari kolam depan, nanti kita akan pindahkan ke belakang. Nanti akan kita biarkan di dalam kolam itu kurang lebih 2-4 hari ya, tergantung dari ikannya itu sendiri. Kalau ikannya sudah mulai sembuh akan kita tarik sedikit-sedikit, yang sembuh langsung kita pindahin ke dalam kolam pembesarannya yang ada di depan rumah teman-teman. Ini teman-teman, kita memelihara ikan gurame cuman untuk skala rumahan ya teman-teman, jadi enggak terlalu banyak ya, karena kan ini cuma digunakan untuk konsumsi kita pribadi, bukan untuk skala penjualan yang besar ya. Jadi kolamnya cuman kolam kecil aja, dan ikannya juga bisa berukuran yang bervariasi. Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan kita pakai atau kita mau konsumsi ikannya, tinggal kita tarik aja dari dalam kolam dan bisa kita eksekusi di dapur kita teman-teman untuk dijadikan lauk ya di rumah. Tuh, jadi kolam yang kita gunakan hanya kolam kecil aja, tebarnya tebar padat, karena kita gunakan ini cuma untuk konsumsi kita hari-hari ya teman-teman. Ops, nih ikan-ikan yang terkena jamur dilain-lainin semua ke sini teman-teman, sambil terus disortir, sambil terus dibuangin air-air yang kotor dan ditambahin dengan air yang baru ya. Ini teman-teman, hasil dari sortiran kita ada beberapa ekor ya, kurang lebih bisa kelihatan kan di bagian badannya ada yang putih-putih kayak gitu, berarti dia emang kena jamur ya teman-teman. Harus segera kita lainkan dan kita karantina di tempat sendiri agar dia tidak menulari teman-temannya yang lain, oke? Nih,
kita juga memperkecil angka kematian ikan teman-teman. Kalau kita sudah tahu ikan kita terkena yang namanya jamur, harus kita ambil. Kalau kita biarin aja, dia akan menularin teman-teman yang lain dan bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Kan sayang ya, ikannya udah lumayan besar, jadi harus segera kita obatin. Kayak gini akan kita pindahin ke dalam kolam yang sudah kita sediakan yang tadi ya teman-teman ya. Nih airnya udah kita siapin teman-teman. Di dalam sini udah kalian lihat sendiri kan, udah kita masukin garam. Ini ukuran kolam kurang lebih 1 kali 1 meter. Di dalamnya udah kita masukin garam yang tidak mengandung yodium, kurang lebih 500 sampai 600 gram kita masukin di sini, karena kan kita hanya menggunakan garam dapur ya teman-teman untuk mengobati ikan yang terkena jamur tadi teman-teman. Udah kayak gini tinggal kita masukin aja deh ikannya. Tuh ikannya dimasukin aja teman-teman di dalam kolam ini. Nih dominan yang kita masukin di dalam sini ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman, kurang lebih 4 jari sampai 5 jari yang kita masukin di sini. Kalau yang ukuran besar tadi kita sortir lagi, nanti kita masukin aja ke dalam kolam di depan kan, karena dia ukurannya sudah besar, berarti untuk tingkat kematiannya itu lebih kecil ya teman-teman. Nah kalau ukuran kecil-kecil kayak gini harus wajib kita angkat, kita masukin ke dalam tempat karantina. Tuh kayak gini aja, udah kita biarin kurang lebih 2-4 hari. Pokoknya kita lihat perkembangan ikannya ya teman-teman. Kalau misalkan dia udah nggak ada lagi jamur yang ada di dalam badannya, kita tarik dan akan kita masukkan lagi ke dalam kolam pembesaran teman-teman. Tuh kayak gitu aja kan, sangat-sangat mudah dan praktis ya. Mengobatinya hanya dengan menggunakan yang namanya garam teman-teman, menggunakan garam dan air biasa ya. Nih, selama kita mengkarantina ikan yang ada di dalam kolam di belakang ini, kita nggak kasih dia makan pelet teman-teman. Yang kita kasih makan hanya tuh makanannya menggunakan tanaman air teman-teman. Nah, yang kita gunakan tanaman air yang ada di tempat kita adalah tanaman air yang berjenis azolla teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian kita nggak tahu ya disebut apa. Kalau di sini kita sebut azolla. Dan kita biarin aja dia di dalam kolam ini sampai dia sembuh. Nanti kita lihat perkembangannya besok atau lusa. Begitu dia nggak ada lagi jamur di dalam badannya, akan langsung kita pindahkan ke dalam kolam yang ada di depan untuk dimasukkan ke dalam kolam pembesaran ya teman-teman. Sangat praktis ya teman-teman cara untuk mengkarantina ikan yang terkena jamur hanya menggunakan garam dapur teman-teman. Nih kayak gitu kurang lebih proses mengobati ikan yang terkena jamur ala rumah kita Lubuk Linggau teman-teman. Kayaknya segini aja dulu ya video yang bisa kita share kepada kalian semua, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang nontonin channel kita dari awal sampai akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sekian aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.